Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Setiap orang yang telah berkeluarga tentu menginginkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupannya bersama istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagai perwujudan rasa cintanya kepada mereka yang kecintaan ini merupakan fitrah yang Allah tetapkan pada setiap jiwa manusia. Bersama dengan itu, nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus juga merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seseorang hamba dalam kebinasaan. Lantas bagaimana kita harus membangun rumah tangga yang sakinah yang akan membawa seluruh anggotanya ke surga Allah? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan membahas tema yang senantiasa menarik untuk dikulik, yakni rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A? Alhamdulillah. Seneng banget ini pakar urusan hati dan rumah tangga ini. Amin, alhamdulillah. Hadir lagi di Gapai Kemuliaan. Terima kasih atas waktunya ya. Makin sibuk kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin mewarnai media-media sosial nih Hilman. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya juga makin berkah ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah bahasan kita kayaknya memang kalau ngomongin rumah tangga selalu menarik, nggak pernah selesai untuk dikupas dan selalu relate ya, karena ya kita berumah tangga ya, apalagi kalau yang sudah menikah ya, dan problem rumah tangga itu kan selalu ada. Selalu ada. Rumah tangga juga merupakan ibadah terpanjang. Nah, tapi menarik bahwa kalau kita misalnya ada pengantin baru, kita selalu doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang tuh kita hanya sekedar mengucapkan tanpa tahu sebenarnya tuh kalau dibedah doa ini tuh sebenarnya mengandung apa? Apa sih luar biasanya dari doa ini? Nah, kita mungkin bisa belajar dari sini dulu. Seperti apa Tafadhol? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum menikah, semoga Allah segera hadirkan jodoh yang terbaik. Amin. Yang bisa membersamainya sampai ke surganya Allah. Amin ya rabbal Subhanahu alamin. wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, ya Bamila, rumah tangga itu rumit. Rumit. Kalau sederhana rumah makan. Iqbal bagaimana nih? Ini bercandaan di samping bercanda. begitu katanya. Jadi ada doa yang sering dipanjatkan oleh kita-kita nih kalau ada orang yang menikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu baik. Itu baik. Tapi ada yang sangat baik, lebih baik daripada doa itu. Apa doanya? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang menikah, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Satu kali ada seorang sahabat yang kemudian menikah. Maka datang sahabat yang lain kemudian mengatakan, semoga engkau bahagia dan banyak anak. Itu doanya. Kemudian sahabat bilang begini, janganlah engkau berdoa seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan doanya seperti itu. Lagian juga, kira-kira gitu. Lagian juga, rumah tangga itu bukan untuk bahagia. Karena tidak semua yang namanya bahagia ada di rumah tangga. Iya sih. Dan juga Betul. tidak yang namanya bahagia itu diukur dengan banyaknya anak. Setuju. Ya. Karena banyaknya anak atau belum punya anak itu bukan ukuran kebahagiaan. Okay. Setuju. Ya. Terus apa doanya? Yang tadi dibacakan. Yang tadi Ini kisah dibacakan. asbabul wurudnya. Iya. Turunnya tuh doa di itu situ. Oke, paham. Jadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kalau mau dua-duanya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan laka untuk sesuatu yang membahagiakan untukmu. Yang membahagiakan. Okay. Jadi kalau di rumah tangga ada yang membahagiakan, semoga Allah berkahi. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan. Allah itu kan di atas ya. Berarti sesuatu yang menimpa dari atas dari untukmu. Atas. Okay. Berarti sesuatu yang barangkali masalah, ujian, gak enak, yang sedih, yang mengecewakan.
Apapun ya, apapun yang Allah berikan dari. Semoga tetap ada keberkahan di situ. Oh, Masya Allah. Kira-kira begitu ya. poinnya. Okay, Wajama'a dan semoga Allah kumpulkan bainakuma kalian berdua fi khair dalam kebaikan. Jadi apapun yang datang, mau bahagia, mau sedih, duka, mau enak, sakit, mau nggak enak, mau sesuai, mau kecewa, pokoknya semuanya nggak apa-apa. Yang penting apa? Berkah. Yang penting berkah. Makanya rumah tangga bukan untuk bahagia, tapi untuk berkah. Oh, makanya suka kadang-kadang tuh ada aja dulu tuh temen ya, misalnya ini mau ngasih undangan waktu itu ya. Bener nih mau nikah, hati-hati loh, nikah ntar begini ntar begitu. Kayaknya tuh seolah-olah memang dibuatkan bayangan yang rumit, sulit gitu, nggak lagi segampang dulu waktu lajang gitu. Nah sekarang gambaran berkah tuh apa? Diterjemahkan berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa gambaran bertambah kebaikan itu? Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi ini adalah gambaran yang mendapatkan keberkahan di rumah tangga. Yang seperti apa? Yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Pertanyaannya, sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan atau jalan? Sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan atau jalan? Tujuan gak sih ya? Jalan ya ayah. Oke. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan tujuan tapi jalan untuk mendapatkan keberkahan. Oh, oke. Jadi kalau mau berkah, rumah tangganya harus sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu kira-kira. Iya betul. Karena iya tujuan ya, betul. Jadi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mendapatkan keberkahan. Sampai nanti itu. Allah ngasih surga buat kita kan. Jalannya apa? Gitu. Mumpung di dunia, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Kita bahas dulu, sakinah dulu. Masih ada waktu. Mumpung yang dua nanti setelah jeda. Iya, sakinah itu artinya tenang. Tentram. Nyaman, adem. Dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan ada 4 makna sakinah. Ada 4. Cukup nggak waktunya? 2 aja. Udah di queue. Yang pertama, makna sakinah itu adalah saling menjaga. Adanya kamu di hidupku membuat kamu menjagaku agar tidak berbuat dosa. Oke, paham. Menjaga sakinah. Jadi nih, AA nih punya istri. Dengan adanya istri saya tidak berpaling kepada perempuan yang lain. Karena ada istri saya. Nah berarti sakinah. Saling menjaga. Ya menjaga pandangan, ya banyak ya. Di luar sana yang cantik banyak nggak? Banyak. Tapi karena ingat di rumah ada yang jagain kita. Maka saat mau berpaling, hati-hati. Nah kalau kita nggak hati-hati, langsung. Waduh. Berarti nggak sakinah tuh. Belum saling menjaga di rumah tangga itu. Jadi kalau nanti para pemirsa ini ngelihat opa-opa Korea udah mulai gemeteran gitu, ya harus ingat suami di rumah gitu ya. Jadi saling menjaga. Adanya pasanganku membuat aku terjaga, tidak berbuat dosa. Yang pertama. Yang kedua, saling memberi. Sakinah itu saling memberi. Aku tuh nyaman kalau ngasih sama kamu. Kamu tuh juga kalau kamu mau makan, kayaknya ada yang kurang kalau aku belum makan. Jadi gitu. Iya. Makanya pernah nggak Mbak Mila gini? Pernah nggak Mbak Mila jalan-jalan ke mall, makan? Pernah nggak? Suamiku udah makan belum ya? Iya. Nah kalau kepikiran begitu, sakinah. Oh, Masya Allah. Atau Mbak Mila ke mall, mau beli jilbab, mau beli baju. Tiba-tiba lewat pas bagian kemeja-kemeja laki-laki. Terus kayak pengen beli. Kok lucu sih gitu. Terus itu ada indikasi udah kesana. Sakinah. Berarti Mbak Mila pengen nyenengin pasangan. Itu pengen nyenengin pasangan tuh. Akhirnya Mbak Mila ambil kemeja, cobain. Cukup ya di badan suami aku. Beli. Ujungnya jilbab gak jadi beli. Belinya. Wah itu malah bagus ya. Itu belinya kemeja buat suami. Tapi ya gitu ya. Rasa itu namanya apa? Sakinah. Oh Masya Allah. Jadi saat ngasih tuh ada ketenangan di hati, ada kenyamanan. Mbak Mila pernah nggak pengen main? Tapi belum bilang sama suami tuh. Waduh rasanya. Kayaknya gelisah gitu.
Nah itu udah ada sakinah. Oh di situ itu bisa jadi indikator ya. Oh, Masya Allah. Menarik sekali. Kita akan bahas lagi lebih banyak. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rumah Tangga Bahagia Dunia Akhirat. Kita lanjutkan lagi, tadi pembahasan kita sakinah ada 2. Baru dua. Masih ada 2 lagi. Totalnya ada 4. Yang pertama itu ada saling menjaga. Yang kedua saling memberi. Saling memberi, saling menyenangkan satu sama lain. Yang ketiga, sakinah itu maknanya saling punya kecenderungan yang tanpa disadari. Contoh begini. Mbak Mila pernah nggak satu ketika Mbak Mila begini, hujan-hujan. Aduh, aku bayangin dulu. Okay. Memvisualisasikan settingannya pas hujan-hujan lagi di rumah, Mbak Mila ngomong gini, kayaknya makan bakso enak deh. Oh iya, sering. Gitu kan? Oke. Terus Mbak Mila tuh WA ke suami, sayang nanti beliin bakso ya. Aduh, di samping masjid. Kamu kan lagi sholat tuh, nanti kamu beliin bakso ya. Oke. Singkat cerita suami itu HP-nya nggak dibawa, lagi dicas. Iya. Oke ya. Nah terus sisi lain suami habis sholat mikir gini, kayaknya makan bakso enak deh. Terus dia beli bakso aja, bungkus 2, satu buat dia, satu buat istrinya. Pulang ke rumah, dia bilang gini ke istrinya, sayang surprise, aku beliin bakso buat kamu. Mbak Mila ngomong gini, apa orang gua WA kok? Orang aku WhatsApp gitu. Orang aku chat kok. Kata suaminya, aku HP-nya dicas kok. Gitu. Aku nggak bawa HP. Terus kata suami, terus kok bisa begitu ya? Nah, jadi kayak misterinya nih udah. Jadi kayak ada kecenderungan. Ada telepati. Jadi kan sering ya. Kita pengen di rumah pengen martabak, tiba-tiba suami pulang bawa martabak. Itu tuh kecenderungan yang nggak bisa datang begitu saja. Itu tuh kayak rahmat dari Allah yang dikasih karena ada sakinah di antara kita. Masya Allah, betul. Mbak Mila pernah nggak Mbak Mila sakit tapi yang suami kita sakit tapi kita ngerasa sakit gitu. Ada kecenderungan. Mbak Mila pernah nggak misalnya suami kita lagi ada masalah terus kita ngerasa kayaknya suamiku ada masalah. Ya, biasanya. Walaupun dia nggak bilang tapi kayak ada rasa gitu. Kok gimana ya? Makanya hati-hati. Cerminan sikapmu itu mencerminkan pasanganmu. Oh, oke. Makanya kayak AA nih mau bermain-main misalnya ya. Istri saya pasti tahu tuh. Cerminannya minimal dia ngerasa gitu. Betul. Kayaknya suamiku ada sesuatu deh. Terus gimana dong? Hati-hati ya. Misalnya ini kan. Misal loh ya ini. Makanya komunikasi penting. Oke, betul. Komunikasi. Nah yang keempat, sakinah itu saling menghadirkan ketenangan. Tidak adanya dirimu, hatiku tenang. Karena ada doa-doa yang senantiasa engkau panjatkan untukku. Maka pasangan terbaik itu yang saling. Bukan yang saing. Setuju. Saling mendoakan. AA sebagai suami dengan izin Allah bisa seperti ini karena doa istri. Doa istri, betul. Doa istri juga mustajab, iya. Begitupun seterusnya, istri itu bisa menemukan kebahagiaan hari ini karena jerih payah keringat yang keluar dari seorang suami. Maka salingnya kita dalam mendoakan, dalam membersamai, dalam menenangkan, itu adalah makna sakinah. 4 berarti. Masya Allah. Saling menjaga, saling memberi, saling ada punya kecenderungannya, dan saling menenangkan. Saling mendoa. Masya Allah. Itu baru sakinah. Jadi sakinah itu artinya tenang. Tenang. Oke. Sekarang pertanyaannya, pemirsa sudah dapat itu belum di rumah? Nah itu. Kayaknya jadi PR ya bersamanya. Mbak Mila sendiri deh, gak usah nunjuk yang lain. Sudah menemukan itu. Wah, ditonton gak ya ini? Sedang harus terus membantu, terus membangun insya Allah. Nah itu rumusnya satu Mbak Mila. Jadi rumusnya itu kayak segitiga. Oh iya. Jadi Allahnya di tengah, suami istri. Jadi kalau suami istrinya sama-sama mendekat ke Allah, iya sih. nanti Allah pertemukan sakinah di tengah-tengahnya. Betul. Maksudnya kan namanya rumah tangga tuh pasti ada up and down ya. Iya. Kadang tuh memang betul. Kalau misalnya kita lagi kok ngerasa kok kayaknya nggak enak banget ya di rumah atau kok dikit-dikit marah ya. Nah itu pasti kayaknya ini ada yang mungkin sayanya atau pasangan kitanya yang ada nih lagi jauh sama Allah nih. Wah biasanya itu jadi, kerasa banget. Diujinya di situ. Iya. Makanya gimana caranya biar sakinah? Ya udah deketin Allahnya biar nanti Allah yang
menghadirkan titik equilibrium kamu bisa bertemu dengan dirinya gitu. Dan nggak bisa cuma satu ya? Nggak bisa. Kalau yang satu misalnya, jauh, makin jauh. Ujungnya dia gitu. hanya menemukan titik di sini kan. Okay. Nanti dia akan punya kecenderungan dia sendiri aja gitu. Okay. Sampai pada titik yang nauzubillah ya, aku mah nggak butuh pasangan. Nah, itu kan gitu. Karena dia tidak menemukan chemistry itu. Maka sakinah tuh diciptakan oleh kita dengan kedekatan kita sama Allah. Okay, nanti ada yang kedua mawaddah. Mawaddah, oke. Mawaddah itu artinya saling mencintai, saling mengasihi. Ya, bukan aku tak bisa hidup tanpamu, bukan. Tapi rasanya ada yang kurang kalau nggak ada kamu di sampingku. Nah itu paham nggak? Paham. Nggak cuman maksudnya berdasarkan kalau kita menikah mungkin awal tuh karena cinta, masih ya biasa pengantin baru ya gitu ya. Tapi makin panjang atau makin lama umur pernikahan tuh kan cintanya udah nggak kayak awal. Maka kan. mungkin awal cintanya nggak terlalu. Iya. Nah, apa landasan pertamanya? Sakinah. Nanti orang kalau udah nyaman. Baru mawaddah. Iya. Akan cinta gitu loh. Memang cintanya masih karena paras, karena harta. Tapi kan bukan itu lagi tujuan utamanya. Iya, bukan. Karena ada sakinah di awal tuh. Jadi walaupun dia nanti parasnya berubah, aku tuh ngerasa aja kok sama kamu tenang kok. Makanya jangan kaget kan suka ada, kok bisa ya istrinya cantik banget, kok suaminya biasa aja gitu kan. Suka ada begitu kan. Iya. Kan ada yang begitu kan. Komen netizen kan. biasanya. Kamu gak ngerasain mawaddah. Oke. Bagi dia parasnya itu bukan lagi jadi tujuan, karena dia merasa nyaman, udah ada sakinah. Jadi orang yang mohon maaf mungkin parasnya di mata orang luar biasa aja, bagi dia yang paling ganteng. Oke, betul. Dan itu sudah beyond ya, karena kalau pada akhirnya ukurannya hanya cuma fisik, ya fisik bisa berubah. Iya, gitu. Jadi fisiknya, hartanya yang tadi menjadi latar belakang dia mencintai, itu akan jadi berubah gitu loh. Jadi pokoknya terasa sempurna aja gitu. Terasa nyaman aja. Kalau nggak ada kamu tuh ada yang kurang gitu misalnya. Aku tuh cinta sama kamu gitu. Nah, cinta itu yang menjadi kekuatannya. Cinta karena Allah. Makanya ada 3 tingkatan cinta. Sering bilang. Iya. Cinta yang pertama namanya mahabbah. Yang kedua mawaddah. Yang ketiga rahmah. Oh iya. Maka nanti yang ketiga tuh warohmah kan. Oke. Jadi yang pertama tuh mahabbah. Cinta karena sesuatu. Ya karena mungkin awal menikah misalnya karena cantik, misalnya karena apa. Parasnya karena hartanya. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti perlahan tapi pasti itu akan terkikis diganti oleh sakinah. Jadi bukan lagi mahabbah, jadi sakinah. Nah, buah sakinah mawaddah. Oh, cintanya seseorang karena sesuatu memang, tapi ada batasnya. Oke. Cintanya suami ke istri mawaddah, orang tua ke anak mawaddah. Jadi ada alasan tetap. Nah, baru nanti. Tapi alasannya itu melebihi sekedar dimensinya tuh nggak cuma dimensi fisik gitu lah ya kan. Gitu. Ada hati yang bermain di situ. Gitu. Oke. Nah, sampai titik yang paling tinggi namanya rahmah. Wah itu. Rahmah itu apa sih? Aku mencintaimu walaupun aku tahu kekuranganmu. Wah, itu berarti menerima apa adanya. Biasanya ini seiring berjalannya waktu. Ya. Makanya Mbak Mila pernah nggak lihat ada nenek kakek berjalan di taman berdua saling pegangan tangan. Gitu. Itu bukan lagi mawaddah sakinah, itu udah rahmah. Udah rahmah. Oke, betul. Ada seorang suami yang menemani istrinya yang sakit. Itu hatinya bukan lagi tentang sakinah mawaddah, tapi sudah beyond, sudah ada rahmah di situ. Kenapa ada rahmat? Karena Allah yang menitipkan rasa itu di hati orang-orang itu. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah jalan yang perlu proses. Masya Allah. Maka jangan banyak protes karena semuanya berprogres. Kan kadang kok kamu tuh kayak gitu kan. Ya udah memang ada ujiannya. Tapi ujian pernikahan tuh memang di awal-awal, maksudnya gesekan itu pasti akan terjadi kan. Dan itu enggak jadi awal-awal. Oh iya, pasti per fase ya kan. Ada orang kalau saya baca gitu ya di ilmu misalnya married life gitu ya, ada 5 tahun pertama, 10 tahun, 15. Dia itu disikapinya juga harus. Ya berjenjang seperti sekolah. Oh iya sih. Kan soal anak SD, soal anak SMP, anak SMA. Yang baru nikah apa persoalannya? Biasanya. Kadang tuh menyamakan apa ya? Karena kebiasaan-kebiasaannya tuh karena tiba-tiba hidup dengan orang lain, tiba-tiba satu rumah tuh kebiasaan-kebiasaan sih kadang-kadang ya. Kepribadian biasanya ya. Ujian 5 tahun pertama itu lebih kepada apa ya? Kepribadian untuk saling bisa
meredakan egonya masing-masing. Betul. Iya, itu ego sih, betul. Nanti 5 tahun pertama tuh masih di situ, ditambah juga biasanya bab ekonomi. Ya, masih membangun kan 5 tahun kedua sama babnya masih di situ tuh. Nah, iya betul, ujiannya beda. Nanti ekonomi sudah mapan, udah settle, ujiannya beda lagi. Nah, ini yang rawan. Jadi semuanya. Iya. Makanya sering AA bilang begini, bahwa yang namanya rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Oke, betul. Nah, nanti kita mulai masuk nih dalam menghadapi problem-problem rumah tangga juga. Kan harus pakai kacamata syariat juga nih untuk menyikapinya. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan dengan bahasan pernikahan ini masih akan bahas saat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rumah Tangga Bahagia Dunia dan Akhirat. Yang namanya rumah tangga, ya kalau happy pastilah kita bersyukur ya. Tapi kan namanya mengarungi bahtera rumah tangga itu kan akan ada ombak, akan ada angin yang siap menerpa. Nah, kita tuh harus menyikapi itu semua dengan seperti apa gitu? Ya, saya sering sampaikan ini di nasihat pernikahan. Kalau saya diundang, dikasih kesempatan memberi nasihat, saya suka sampaikan ada 4 sikap yang harus dimiliki oleh hati kita di rumah tangga. 1, ikhlas. Ikhlas, oke. Rumah tangga teh kudu ikhlas. Maksudnya apa sih? Ikhlas tuh artinya membersihkan hati bahwa semua yang kita jalankan hanya dan untuk Allah itu aja. Hanya karena Allah dan untuk Allah. Jadi nikahnya bukan lagi karena paras, bukan karena harta, bukan. Tapi karena Allah. Apapun nanti yang terjadi, kalau semuanya udah karena Allah, jadi ada kebaikan. Ya. Mbak Mila sebagai istri, kenapa harus taat kepada suami? Apa jawabannya? Karena Allah yang suruh. Karena perintah Allah. Iya. AA jadi suami, kenapa mencari nafkah, pontang-panting, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Yang nggak segitu juga. Pulang-pulang? Artinya capek kemana, keluar kota gitu. Iya. Kenapa sih? Capek banget gitu kayaknya. Terus udah punya penghasilan dikasih sama istri, sama keluarga. Logika kita kan nggak mikir sebenarnya. Harusnya kan nggak begitu. Iya. Logika dong. Tapi kenapa kita mau menyerahkan semuanya? Iya. Dia kewajiban karena Allah yang itu kan perintah. Jadi kalau semua yang kita jalankan udah karena Allah tuh jadi lebih tenang aja sih. Dan lebih ringan kali ya. Dan gak akan menuntut. Gak akan, kok kamu tuh gak paham aku sih? Maka nanti kita lebih ridho yang kedua. Ridho tuh apa sih? Yang menerima gitu. Jadi jangan mencintai seseorang karena sekedar kebaikannya. Tapi kamu juga harus menerima keburukan. Karena cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Ridho gitu. Sebelum nikah mungkin kita tahu yang baik-baiknya aja kan. Ya. Setelah menikah baru tahu tuh. Ternyata calon istri kita tuh kalau makan banyak. Gitu ya. Iya. Aduh. Misalnya, saya itu kayaknya makan banyak. Ya mohon maaf kadang kan kadang suka buang angin sembarangan. Tapi kan itu harus sudah terima. Memang memang itu pilihannya. Ini istriku kok gitu. Ya begitu seterusnya. Seorang istri jadi tahu laki-laki ini ternyata calon suamiku ini ternyata Masya Allah ya. Kalau tidur nggak bisa diam. Satu, itu suami saya. Kalau disuruh tuh lamanya minta ampun. Kalau naruh anduk basah di atas kasur gitu misalnya. Kalau ngambil baju tuh kadang-kadang suka kita udah bilang angkat dulu dikit tapi dia malah ngambil sembarangan. Pabaletak ya. Jadi, apa sih pabaletak? Ya, berantakan. Oke. Jadi ya itu ridho. Jadi memang harus kebaikan pasangan jadi lahan kita untuk bisa lebih bersyukur. Dan jika ada yang buruk pun dalam diri pasangan kita menjadi pintu sabar agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka nanti sikap yang ketiga tuh apa? Syukur. Jadikan pasanganmu sebagai lahan kamu bersyukur sama Allah. Maka suami itu jangan pelit sama istri. Setuju. Kencang banget nih ngomongnya. Karena suami yang sayang sama istrinya, tanda dia bersyukur kepada Allah. Bahwa istri ini adalah titipan dari Allah yang harus dia jaga dengan baik. Begitu seterusnya. Mulai hari ini bagi istri, jadikan suami itu adalah pintu surganya Allah untuk kamu bersyukur. Misalnya kamu nyiapin baju buat suamimu, ya Allah,
semoga aku masuk surga ya gara-gara aku nyiapin baju buat suamiku. Oh iya, Masya Allah. Ya Allah, aku tuh masak nih, Capek bangun sebenarnya. pagi gitu kan misalnya. Tapi ya Allah, jadikan setiap butiran nasi yang dimakan oleh suamiku adalah caramu menjadikanku pantas menjadi bidadari surga nanti. Gitu. Jadi semuanya tuh disyukuri aja gitu. Kayaknya perlu deh afirmasi seperti itu. Jadi tuh biar kita tuh nggak jadi gitu, nyusahin gitu kayak ya Allah. Jadi kan, iya itu perlu kayak. Jadi perlu. syukur. Membangun Makanya pikiran di positif. antara yang perlu kita hadirkan di rumah tangga tuh apa? Sering-seringlah berterima kasih kepada pasangan. Oh itu penting ya, ya. Mbak Mila hari ini udah bilang makasih belum sama suami? Belum. Kan pagi ya. Iya. Yang pagi Iya, kan ya Mbak Mila bisa sama ini sih sebenarnya bisa saya tuh. syuting kan gara-gara Iya. izin Sama suami. minta maaf ya, ya itu Iya, kayaknya. dua. Makanya ada dua, ada minta maaf sama terima kasih. Kalau AA di rumah tangga ini lagi belajar juga ya. Iya, lagi belajar juga. Dua kata itu sering kita ucapkan. Betul. Satu, setiap pagi kita bilang terima Oh kasih. itu penting sih ya. Setiap malam kita bilang minta maaf. Nggak cuma ngajarin anak aja kan harus terima kasih. Tapi ternyata kadang-kadang kita lupa sama pasangan sendiri tuh nggak. Kadang kalau yang baru-baru nanya gini, makasih apa sih? Emang gue ngasih apa gitu kan? Emang saya ngasih apa? Iya, makasih kamu sudah jadi istriku. Makasih kamu sudah jadi suamiku. Nah itu tuh simpel tapi deep dalam. Dan ini juga peringatan Mbak Mila, mohon maaf. Kata Nabi, banyak istri yang terpleset ke dalam api neraka karena apa? Karena dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Aduh. Jadi di mata dia tuh suaminya kurang terus gitu. Iya. Padahal kan nggak boleh. Oke. Apapun ya, dan hal kecil, apalagi dalam sebuah hal yang besar gitu, berarti kita harus biasakan berterima kasih. Makanya di antara amalan yang menurut saya tuh simpel tapi relate banget. Banget. Wahai istri, cobalah tatap suamimu yang sedang tidur. Jadi sedih kan kalau langsung membayangkan iya. Terus kamu mikirin, ya Allah ini laki-laki, aku belum kenal lama, tapi kok dia mau ya kerja buat aku, mencari nafkah buat keluargaku, sayangnya minta ampun sama diriku, ngebelanya, nyiapin rumah buatku, beliin motor, mobil, itu tuh coba tatap. Jadi terus kamu langsung pengen sungkem sama suami. Terus kamu usapin tuh. Iya. Jadi kalau dia, ya Allah dulu suami tuh nggak begini, kok sekarang kayaknya kering kerontak. Kayak tekanan batin. Capek banget gitu. Masya Allah, betul. Jangan-jangan karena aku gitu. Makanya kata Nabi tuh Masya Allah ya, kalau ada seorang hamba yang diperintahkan bersujud setelah sujudnya dia kepada Allah, maka aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Saking mulianya ya suami ya. Makanya saya sering bilang begini ke jamaah, ibu, gitu-gitu juga suami ibu. Iya. Dan gitu-gitu juga adalah pintu surganya ibu tuh dari suami ibu. Oke, jadi yang ketiga tuh sikapnya syukur. Jadikan pasanganmu sebagai ladang kamu bersyukur sama Allah. Dan yang keempat, puncaknya sabar. Oh iya, itu udah. Ya rumah tangga harus sabar. Sabar dan syukur, iya. Karena ujiannya nggak akan pernah ada hentinya selama kamu ada di rumah tangga. Ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku nggak ada salah? Gampang, ganti lah ya. Tukar tambah gitu. Sama siapa? Ya sama malaikat. Aduh. Karena yang tidak punya salah hanya malaikat. Artinya apa? Selama suamimu adalah manusia, maka selama itu masih punya salah. Nah sekarang pertanyaannya, kamu sempurna nggak sih? Enggak. Terus kamu berharap pengen punya pasangan yang sempurna? Mohon maaf ya. Kayaknya nggak nyambung gitu. Iya, kita yang tidak sempurna berharap yang sempurna nggak bisa. Maka dalam rumah tangga jangan pernah mencari yang sempurna, tapi carilah orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Sebuah closing yang sangat powerful, luar biasa. Ahilman 4 sikap dulu dong. 1 ikhlas, 2 ridho, 3 syukur, 4 sabar. Udah. Ikhlas, ridho, sabar, syukur. Syukur sabar. Ya. Habis ini mau sungkem sama suami di rumah. Suami tunggu di rumah ya. Dan banyak minta maaf nih karena istrinya Masya Allah bawelnya luar biasa. Ahilman, terima kasih ilmunya hari ini, pengingatnya luar biasa. Ini banyak sekali manfaat, hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu, jadi senantiasa berbagi dengan kita ya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.